Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all fine in this condition, in this pandemic condition. So we are going to study about this song. Have you ever this song? I will sing a little lyrics from this song, and maybe you will try to guess what kind of this song. What is the title from this song? Like this. Who is the girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Yes, you must know this song is original soundtrack from the movie of Mulan. Have you watched it? Just try to watch in Netflix or maybe from Disney Hotstar. So today we are going to study about learning English through songs. So what is the function? What is the song? Song, definition from a song is a poem that is pronounced according to a certain tone, rhythm, time, and also melody to form a harmony. Apa itu lagu? Lagu itu merupakan sebuah bentuk puisi atau sebuah bentuk ungkapan atau catatan atau berupa pesan-pesan isi hati biasanya ya, yang diungkapkan itu berdasarkan dengan suatu tone tertentu, dengan suatu ritme tertentu, dengan suatu waktu tertentu, dan juga melodi untuk membentuk sebuah harmoni. Jadi dari lagu itu ya bisa berdasarkan cerita asli, pengalaman, atau apapun yang menurut kamu atau orang-orang yang menciptakan lagu tersebut memang dirasakan atau pernah dijalani atau pernah dialami. Dalam lagu ini sendiri, biasanya lagu itu sendiri memiliki fungsi. Yang pertama ya, dia biasanya to entertain. Kalau kemarin kita bilang entertain itu adalah untuk menghibur. Untuk menghibur para pendengar atau orang-orang yang mungkin lagi galau biasanya akan mendengar lagu-lagu yang juga galau. Yang lagi senang akan mendengar lagu-lagu yang juga senang. Atau yang lagi galau mendengar lagu yang senang maka hatinya akan terhibur ya. Terus yang kedua, to teach moral value. Mengajarkan tentang pentingnya pelajaran moral atau pesan moral melalui lirik dari lagu tersebut. Sedikit lagu yang Miss nyanyikan itu tentang reflection, judulnya adalah reflection. Reflection itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah refleksi atau cerminan atau ungkapan diri. Jadi yang diceritakan dalam original soundtrack dari Mulan tersebut adalah yang terjadi di hidupnya seorang Mulan ketika dia menjadi seorang perempuan itu bukanlah dirinya. Yang dia mau adalah seseorang yang kehidupan seorang hero yang ada di dalam diri si Mulan yang harus dia tunjukkan di dunia. Yang dia pakai, yang dia akui sekarang itu adalah seorang perempuan, tapi jiwanya sendiri adalah jiwa yang berpatriot atau kesatria. Kemudian yang ketiga, tujuan dari social function dari song itu sendiri adalah to provide a way managing the relationship between our public or private emotional life. Itu tadi, sebuah lagu biasanya akan memiliki sebuah nyawa. Diartikan memiliki sebuah nyawa adalah ketika dinyanyikan oleh orang yang tepat, dengan nada yang tepat, dengan lirik yang tepat, begitu juga dengan pembawaan yang tepat. Maka dia akan menghidupkan emosi dari lagu tersebut ya. Kemudian to express personal feeling, ini juga sama ya, mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan pribadi and also cultural values atau nilai seni atau nilai budaya. Makanya banyak lagu-lagu genrenya itu beragam, jadi tidak hanya lagu-lagu jenis pop tapi juga lagu-lagu berjenis kebangsaan. Kemudian yang terakhir, ini adalah to give someone's not only share their emotion with others, untuk memberikan seseorang tidak hanya berbagi perasaan atau emosi mereka dengan yang lain, tapi juga memberikan dukungan emosi atau sambungan emosi yang bisa dialami ke orang yang lain. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengungkapkan sesuatu perasaan yang menurut kamu itu tidak enak ke orang yang kamu maksudkan, tidak harus kamu bicarakan secara nyata, tapi kamu bisa kasih sebuah kode dengan sebuah lagu. Itu maksudnya ya. Di sini juga ada language features. Apa sih Miss language features? Sama seperti teks yang kemarin, language feature itu merupakan ciri kebahasaan dari sebuah lagu. Yang pertama itu
Lyrics are written in first, second, or third person given on the specific perspective you choose. Lirik dari sebuah lagu biasanya bisa ditulis atau bisa diungkapkan tergantung dari sudut pandangnya. Entah itu dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, ataupun sudut pandang orang ketiga. Dibilang dari sudut pandang pertama bisa saja dari si pengarang lagu tersebut. Dari sudut pandang kedua atau ketiga bisa saja cerita dari orang lain atau teman kamu, ya. Kemudian they use rhyming words, biasanya menggunakan kata-kata berlirik. Nah, berupa kata-kata yang nantinya akan bisa dilagukan atau dinyanyikan. Terus some songs use poetic device such as figures of speech and imagery. Beberapa lagu biasanya akan menggunakan bahasa-bahasa berbentuk puisi atau menggunakan alat bahasa-bahasa atau instrumental yang digunakan nantinya dalam bentuk yang berpuisi. Bisa saja berupa hayalan atau bisa saja berupa fiktif atau berupa bayangan di masa depan seperti apa nantinya yang kita inginkan tapi belum tentu terjadi, ya. Kemudian some songs use amusing wordplay. Amusing wordplay and slang language. Apa sih Miss maksudnya amusing wordplay? Amusing wordplay adalah kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang menarik perhatian, kata-kata yang biasanya mengena di hati dan pasti akan selalu dinyanyikan berulang-ulang. Slang language ini sendiri biasanya menggunakan bahasa gaul. Untuk beberapa lagu yang terutama lagu barat ya atau lagu berbahasa Inggris, dia tidak akan menggunakan bahasa yang sesungguhnya tapi lebih kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Terakhir, kita memasuki generic structure atau general structure. General structure itu merupakan susunan dalam sebuah lagu. Apa itu? Yang pertama kita memasuki intro. Pasti kalian sering mendengar setiap lagu atau setidaknya membuka buku musik dan di situ akan dimulai dari intro. Apa sih intro? Intro, the introduction establishes melodic, harmonic, and or rhythmic related to the main body of song. Intro itu adalah bagian awalan sebelum kita memulai sebuah lagu. Bisa dimulai dengan yang namanya instrumental atau bisa juga dimulai dengan sedikit nyanyian kecil seperti la 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 la. Na 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 na. Hanya seperti itu saja, itu bagian intro. Kemudian yang kedua, kita akan memulai dengan yang namanya verse. Apa itu verse? Describing the scene or the person or an emotion. Di bagian ini merupakan bagian awal daripada bait atau lirik yang dimainkan dalam sebuah lagu. Ini biasanya sudah mulai memasuki cerita, kenapa lagu tersebut diciptakan atau apa sih inti dari cerita lagu tersebut. Bagian chorus or refrain. Nah, a chorus is the most repeated section, so it's the easiest to remember. Bagian chorus ini adalah bagian yang paling sering diingat. Dibilang paling sering diingat adalah biasanya akan dinyanyikan berulang dalam sebuah lagu atau setidaknya muncul 2 hingga 3 kali dalam sebuah lagu. Tentu saja yang durasinya memang sedikit panjang, bisa memakan 3 menit atau setidaknya sampai 4 menitan dari sebuah lagu. Kemudian ada break. Apa break? A break is actual brief rest or pause for the core melody within a song. Yang sebenarnya itu adalah waktu jeda. Rest or pause adalah waktu jeda. Sama seperti intro, dalam intro sendiri terbagi menjadi 3 itu sebenarnya. Ada intro awal, intro tengah, dan juga intro akhir. Maka di bagian break ini sendiri dia dimasukkan dalam yang namanya intro tengah. Itu artinya ada jeda sebelum kamu akan menyambung ke lirik atau bait atau syair selanjutnya. Kemudian ada bridge, is the part of the song that shifts. Apa sih Miss? Bridge dalam bahasa Indonesia adalah jembatan. Apa maksudnya Miss jembatan dalam sebuah lagu berbahasa Inggris? Jembatan di sini adalah bukan berarti jembatan yang sebenarnya, namun ada sebuah nada sedikit sama ya dengan bagian break ini tadi, memainkan peran instrumental untuk memasuki sebelum ke lirik selanjutnya. Jadi misalnya first nanti akan ada permainan instrumental, setelah dari instrumental nanti akan ada ke bagian chorus. Begitupun selanjutnya, dari chorus akan memulai ke verse yang selanjutnya. Dan terakhir ini ada outro or coda. Of coda ya, outro of coda. The end
of the road for the song. Ini adalah akhir perjalanan dari sebuah lagu. Jadi yang dimaksud dengan akhir perjalanan sebuah lagu itu maksudnya adalah bagian akhir atau lirik terakhir dari sebuah lagu. Terkadang bukan cuma sebuah liriknya saja, tapi lebih kepada permainan instrumental. Tergantung bagaimana seorang pengarang atau pencipta lagu tersebut akan membuat sebuah lagu tersebut. So guys, thank you very much for today. Dan untuk tugasnya, saya memberikan tugas spesial bahwa kamu harus, you have to make a video or record yourself to sing an English song that you really like. And you have to tell the story about that song. What kind of the song? Who is the what is the title? Who is the singer? And what is the story from that song? And then you have to record it and send to me via Google Classroom. Thank you very much. Have a nice day.